Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya percaya kalau urusan krisis ini akan berjalan panjang. Agak lama, agak melelahkan, menguji mental dan menguji beberapa kemampuan kita. Sebelum jauh ngomongin tentang krisis ini dan bagaimana antisipasinya, saya ingin menggarisbawahi dahulu. Berkaca dari Jepang misalnya, negara yang paling tidak panik menghadapi ini. Lebih santai, lebih memahami, dan lebih terlihat siap dengan segala keadaan. Kita perlu tilik jauh, kenapa Jepang begitu rileks menghadapi ini. Kita lihat teman-teman di SD atau di level yang lebih bawah, SMP, SMA, atau apalah namanya. Yang jelas di Jepang dari kecil seseorang sudah begitu peduli dengan lingkungannya. Mencuci tangan sebelum masuk kelas, menggunakan kaos kaki, rumah yang rapi, lingkungan yang rajin, lingkungan yang kemudian terjaga dengan sangat baik. Kemudian cara berkehidupannya, orang Jepang sampai hari ini tidak bersalaman, hanya menundukkan kepalanya untuk menghormati orang lain. Dan narasi-narasi ini justru menjadi satu contoh besar bahwa sebenarnya akrab tidak perlu kita saling merapat. Atau sebaliknya, konteks akrab, konteks terus kuat, konteks terus bersilaturahim sebenarnya bukan pada hanya sekedar dekatnya badan, dekatnya urusan, tapi juga pada urusan batiniah, urusan di mana kita saling memahami satu di antara yang lainnya. Tapi setiap negara pasti punya kebijaksanaannya, punya caranya, dan punya alurnya. Jauh di posisi lain, di negara Belanda misalnya, Belanda begitu mengambil keputusan yang luar biasa bahwa hampir semua warganya akan dicoba untuk dimasuki virus corona. Kenapa demikian? Karena kekebalan komunal akan lebih cepat menanggulangi masalah dibanding mengurung diri di rumah. Karena sebenarnya kekebalan komunitas akan menjadi lebih bisa menjadi engagement sosial, menjadi kekuatan bersama-sama. Akan dipilih orang-orang yang tetap sehat, tetap kuat, anak-anak muda yang diinfeksikan sekaligus diisi badannya dengan virus corona yang kemudian akan membuat kekebalannya sendiri. Ujian ini akan berat, namun pilihan Perdana Menteri Belanda justru menjadi satu urusan baru dan satu pilihan baru. Karena dengan membuat semua orang menjadi kebal akan menjadikan corona lebih cepat berlalu. Walaupun orang-orang tua dan seterusnya akan sangat beresiko dengan ini. Tetapi menjadikan pilihan baru menjadi lebih penting daripada berdiam diri dan tidak berkarya. Dua contoh besar bahwa Jepang begitu siap jauh hari sebelum adanya virus, dan Belanda dengan sangat taktis mengambil pilihan menginfeksi hampir seluruh masyarakatnya agar kekebalan komunitas bisa tercipta. Dua pilihan ini menjadi penting dan kita mengambil pilihan di Indonesia dengan keraguan dan kegamangan. Kita mau ikut siapa? Ada yang bilang PSBB, ada yang bilang lockdown, ada yang bilang shutdown, ada yang bilang malah justru download misalnya. Saking kemudian pengetahuan, keilmuan, dan cara berpikir yang begitu acak-acakan. Negara ini seolah-olah sangat siap dengan bencana. Tapi sebenarnya kita rapuh terhadap antisipasi. Seberapa panjang kita akan kuat menghadapi ini? Belum lagi omset, belum lagi keadaan di rumah, belum lagi dapur harus mengebul, belum lagi ojol yang seolah-olah sangat menderita, padahal semua orang sangat menderita. Jangankan ojol, orang-orang yang dulunya menunggu sampah yang dilemparkan dari orang menjadi rezeki pun hari ini harus berhenti. Bagi para pengusaha, bagi para teman-teman yang masih berusaha, ada dua poin penting, bahwa sebenarnya selama ini kita berusaha hanya memutarkan laba, menunggu omset, atau sejauh ini memiliki satu tabungan yang disebut dengan garansi kesejahteraan sosial. Inilah pentingnya zakat bagi agama. Inilah pentingnya investasi bagi pengusaha. Inilah pentingnya menabung bagi orang-orang yang punya pendapatan yang tetap. Semua orang sekarang harus menggaransikan dirinya untuk bertahan 3-4 bulan ke depan. Apa yang akan terjadi kita belum tahu. Tapi kemudian hampir semua pengusaha bilang bahwa modalnya bagaimana ketika ini berhenti. Terus kemudian orang pengusaha akan bilang bagaimana memutarkan laba, bagaimana dan seterusnya. Perilaku manusia dari dulu akan sama persis. Pengkonsumsi, kemudian membeli jika ada uang dan seterusnya.
Maka sebenarnya bagaimana daya beli tetap ada karena mereka, teman-teman kita masih memiliki tabungan untuk memutarkan hidupnya. Ada dua belahan kecil bagaimana seseorang bertahan dari krisis. Apakah orang kita semua tidak sedang berkrisis hari ini? Semua orang merasakan krisis hari ini. Tapi kemudian bagaimana bisa bertahan adalah orang yang memiliki rencana dan kemudian memiliki tabungan, memiliki investasi yang mengalir terus, ada dan tidaknya operation. Apakah yang bisa mengalir terus dari ada dan tidak adanya operation? Adalah akal fikir dan juga jangkauan keuangan yang terus berjalan walaupun keadaan berhenti. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya bagaimana menghadapi krisis dengan keadaan uang yang sedikit, tabungan yang sedikit, dan bagaimana cara memutarkannya setelah krisis lebih cepat daripada yang lainnya. Cukup sekian cerita dari dibalik orang kampung, orang desa yang hidupnya hanya mengantarkan kebahagiaan, mengantarkan cita-cita, dan memastikan visi besar miliknya siapa saja. Bukan dimiliki oleh orang-orang kota, orang-orang hebat, tapi semua orang boleh berhak untuk menjadi kaya, orang berhak boleh terlepas dari krisis tanpa harus menjadi siapa-siapa.